Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahnada dengan NIM 211000084, Program Studi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan. Dampaknya dapat dilihat dari pola pergeseran pada pembelajaran tatap muka atau konvensional menuju pendidikan yang lebih terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di sekolah. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana besar pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa ditinjau dari materi yang diimplementasikan. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa di Indonesia. Kemudian mendapatkan informasi mengenai besar pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa ditinjau dari jenjang pendidikan. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, ditambah dengan awalan dan akhiran P dan A menjadi pembelajaran, yang berarti perbuatan, proses mengajarkan atau cara mengajar sehingga peserta didik mau belajar. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada pengertian e-learning. Learning atau electronic learning adalah suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik melalui komputer dan media berbasis komputer, yang materinya bisa diakses melalui sebuah jaringan. Selain itu, Rosenberg menyatakan learning adalah pemanfaatan teknologi untuk mendistribusikan materi pelajaran, sehingga siswa dapat mengaksesnya dari mana saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Kant, mendefinisikan bahwa e-learning menunjuk pada pengiriman materi pembelajaran di mana dan kapanpun menggunakan teknologi. Kemudian ada komponen pendukung e-learning. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras berperan aktif dalam kelancaran mengakses internet. Selain komputer, laptop, dan smartphone, ada perangkat keras yang digunakan untuk disambungkan dengan internet yaitu modem. Yang dimana modem itu adalah alat komunikasi dua arah yang disambungkan ke perangkat komputer yang fungsinya untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yang mendukung pembelajaran berbasis e-learning pada umumnya itu bersifat web. Kemudian ada karakteristik e-learning. Yang pertama itu ada interaktif, yang dimana e-learning harus memfasilitasi jalur komunikasi, baik secara langsung, misalnya itu chattingan, messenger, dimana memungkinkan adanya interaksi secara langsung saat guru sedang memaparkan materi pembelajaran siswa dapat mendengarkan. Atau tidak langsung seperti forum dan mailing, di mana guru dan siswa tidak harus mengakses sistem e-learning pada waktu yang bersamaan. Yang kedua ada kemandirian, yang dimana peserta didik dapat melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kondisi karena ketersediaan bahan belajar, waktu dan akses. Di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang dimana menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh rata-rata hasil sintetis berbagai studi dari peneliti yang berbeda terhadap hasil penelitian jurnal-jurnal elektronik yang dipublikasikan secara nasional
terkait pengaruh pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa. Rata-rata hasil sintesis tersebut diperoleh dengan metode analisis statistik meta-analisis. Kemudian di sini ada populasi dan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah jurnal yang terkait penerapan media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa. Artikel menggunakan metode penelitian eksperimen. Sampel jenjang pendidikan pada artikel merupakan pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas SMA. Fokus mata pelajaran pada artikel yaitu kepada mata pelajaran. Kemudian di sini ada tahapan penelitiannya. Yang pertama, studi literatur. Yang pertama itu menentukan sumber literatur, yaitu jurnal nasional terakreditasi yang dipublikasikan pada situs Kemendikbud. Yang kedua, topik yang diteliti dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh media pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar fisika siswa. Yang kedua ada Prisma Flow Diagram. Yang pertama itu ada identifikasi, yang dimana pengambilan data publikasi penelitian pada situs Kemendikbud, kemudian screening, itu melakukan proses penyaringan jurnal dengan melihat ketersediaan komponen yang dibutuhkan untuk menghitung efek size. Kemudian melakukan eliminasi terhadap jurnal yang tidak memiliki salah satu komponen untuk menghitung efek size. Yang ketiga ada analisis trend. Yang pertama itu mengolah data, melakukan analisis deskriptif, kemudian mendeskripsikan data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian mendapatkan kesimpulan dan informasi secara keseluruhan mengenai penerapan pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar. Itulah hasil presentasi